ya. Kita akan fokus ke hadis yang pertama yang tadi diriwayatkan oleh sahabat Abu Umamah Al-Bahili. Ya. Kita akan coba sedikit mengungkap dulu siapa perawi ini, sahabat Abu Umamah Al-Bahili ini. Sebelum kita telah lebih jauh, kita kaji lebih jauh bagaimana kandungan dan juga hikmah serta pelajaran penting dari hadis ini. Nah, sahabat iman Allah, Abu Umamah adalah merupakan panggilan ya dari sahabat yang aslinya bernama Sudai bin Ajlan ya. Sudai bin Ajlan berasal dari suku Bahilah sehingga disebut Al-Bahili ya. Salah seorang dari kalangan Ansor ya. Dan beliau termasuk yang tentu saja membersamai Rasulullah cukup panjang, cukup lama, dan banyak kisah yang menarik yang dikutip dari beliau, dan sekaligus tentu saja karena banyak hadis yang beliau katakan tidak kurang dari 250-an, maka ada banyak sekali pelajaran kita ambil dari beliau. Ya. Termasuk juga ini sahabat yang juga berumur panjang. Ya. Beliau sebagian menyebutkan wafat di tahun 81 Hijriah atau 86 dalam usia 106 tahun ya. Ada juga yang menyebut lebih kecil dari itu ya. Dan sebagian menyebutkan ini sahabat yang terakhir wafat di Syam ya. Jadi usianya cukup panjang dan termasuk sahabat era terakhir yang masih Allah berikan usia ya lebih panjang ketimbang sahabat yang lainnya. Dan beliau juga bersama Rasulullah SAW dalam berbagai peristiwa penting, termasuk dalam perang Uhud, ya. Kemudian juga dalam peristiwa Bai'atul Ridwan, dalam rangkaian peristiwa Hudaybiyah, ya. Dan kemudian juga ketika di masa Umar bin Khattab, ya, beliau kemudian setelah penaklukan Mesir, beliau kemudian pindah ke Mesir dan kemudian juga pindah ke Syam sampai akhir hayatnya. Nah, di masa Ali bin Abi Thalib, ya, anhu, ya, beliau kemudian juga sempat terlibat dan berada di pihak sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan dalam perang Siffin ya. Dan kemudian beliau wafat ya di Syria di Syam ya sebagai sahabat yang termasuk yang akhir-akhir Allah wafatkan ya di Syam ya dalam usia cukup panjang. Nah, apa yang menarik dari sahabat ini ya? Sahabat Abu Umamah ini banyak hadis-hadis yang menarik yang dapat kita kutipkan. Salah satunya tentang ketika bagaimana kisahnya ketika beliau berdakwah pada kaumnya, kaum di suku Bahilah. Nah, misalnya ketika beliau bawa masuk Islam, kemudian Rasulullah kemudian mengutus beliau sebagai dai, ya, diutus kepada kaumnya, kepada sukunya, suku Al-Bahilah, ya. Dan ketika dia datang salah satu kesempatan para tokoh kaumnya, para pemuka sukunya, ya. Dia juga salah satu pemuka suku itu tersebut datangi mereka, dan ketika itu ya dan sebuah kesempatan tadi maka beliau dapati para pemuka sukunya ini bersama dengan beliau sedang ya mungkin makan-makan lah ya, perjamuan dan sebagainya. Nah, dalam situasi itu kemudian beliau mengajak pada Islam, dikenalkan pada ajaran Rasulullah SAW ya, bahwa beliau telah mengikuti ya ajaran Rasulullah SAW. Kaumnya juga bertanya apa yang dia dapatkan dari Rasulullah SAW. Pada awalnya apa yang beliau ajak tuh tidak diterima ya. Tapi kemudian dari perbincangan tersebut ya kemudian beliau juga memperhatikan apa yang dimakan oleh kawan-kawannya sesama pemuka suku Al-Bahilah. Terlihatlah beliau bahwasanya mereka sedang makan makanan yang terbuat dari darah. Kalau kita nih dulu ada ya di zaman dulu ya suka masih ada yang makan semacam kalau di Jawa itu marus ya dibekukan gitu kan ya. Nah ini makanan yang kurang lebih bersumber dari darah ini bahan bakunya. Nah beliau menegur ini makanan yang tidak dibolehkan gitu ya. Tapi kemudian kaumnya menolak ya. Ini kalau kamu mau silakan makan ke sini ya. Jadi karena makanannya begitu beliau nggak ikut makan ya. Jadi nggak ikut makan, lapar, ya. Kemudian juga haus, dahaga. Nah, ketika beliau minta air, ya, untuk minum dan sebagainya, juga ditolak oleh kaumnya. Nah, tapi kemudian, ya, karena dua tadi ditolak, melarang untuk makan yang berbahan baku dari darah tadi ditolak. Begitu kita minta juga dikasih. Nah, apa yang terjadi? Ya, karena ditolak, akhirnya beliau memisahkan diri, beliau keluar dari forum tersebut, ya, kemudian dia karena laparnya beristirahat ya di bawah pohon ya kemudian tertidur sejenak ya. Nah rupanya ketika beliau tidur itu Allah SWT memberikan anugerah kepada beliau mimpi. Nah memimpinya
rasa nyata ya. Dalam mimpinya beliau didatangi ya oleh malaikat, dan kemudian Allah berikan melalui ini makanan, minuman yang seperti susu gitu ya. Ya, kemudian beliau minum sampai kenyang. Sehingga ketika terbangun hilang sudah lapar dahaga tadi. Ya. Lapar dahaga hilang dan beliau kembali kepada kaumnya ya. Kemudian kembali berdialog. Nah kemudian para kaumnya tadi sempat mempermainkan lah ya, bertanya masih mau minum enggak? Ya. Beliau jawab kemudian, saya sudah kenyang. Kenyang dari mana? Saya mimpi sudah kenyang, diberi makan minum yang luar biasa nikmatnya, susu yang lebih enak dari yang kalian makan, kalian minum. Ya. Dari mana? Nggak mungkin dong, gitu. Anda kan tadi cuma tidur, gitu ya. Ya, tunjukkan perutnya memang ternyata sudah terlihat kekenyangan, gitu. Nah, ketika dilihat oleh kaumnya, oh betul ternyata kekenyangan dari mana? Nah, ternyata jadi asbab dari masuk Islamnya satu forum tadi itu. Teman-temannya satu suku itu, sehingga mereka kemudian masuk Islam. Ya. Ini keunikan dari bagaimana beliau berdakwah kepada kaumnya, kemudian mendapat kenikmatan, ya, dan itu berupa sesuatu yang Allah berikan, kenikmatan yang Allah berikan kepada yang lain. Minuman, ya, tanda kutip minuman surga lah ya, yang dalam mimpinya mendapatkan minuman tadi. Tapi ternyata secara fisik beliau rasakan, ya, dan itu disaksikan memang perutnya sudah kekenyangan, ya. Karena itu kemudian jadi asbab masuk Islamnya para kaumnya di suku Bahilah tadi. Ini yang pertama. Nah, kesalahan juga menarik adalah kisah ketika beliau beberapa kali dalam peperangan itu meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan agar saya mati syahid. Ya. Tapi justru ketika beliau minta didoakan agar mati syahid, Rasul doakan lain. Ya. Apa doa buat beliau? Rasul doakan buat beliau adalah engkau selamat dan mendapatkan kemenangan dalam perang. Dan beliau selamat. Dalam beberapa kali peperangan sampai beliau sampaikan di suatu riwayat hadis, sampai 3 kali datang kepada Rasulullah. Dan ketiga kali beliau sampaikan, ya Rasulullah, ya, saya beberapa kali minta kepada engkau didoakan untuk mati syahid. Tapi engkau selalu mendoakan agar selamat. Ini bagaimana ya Rasul? Saya sangat menginginkan mati syahid, pahala yang besar. Ya. Tapi selalu doakan ya selamat. Kalau begitu, hari ini saya masih selamat. Kira-kira ada enggak pahala yang bisa saya peroleh, yang besar, yang perlu saya lakukan untuk barangkali mungkin mengejar pahala mati syahid tadi. Walaupun nggak bisa sama, tapi paling tidak bisa menandingi lah, mendekati itu. Rasul kemudian sampaikan berpuasalah. Ya. Maka kemudian sahabat Abu Mamah setelah itu dia sering berpuasa. Ya. Nah, sejak itulah kemudian sahabat Abu Mamah menjadi orang yang sangat rajin berpuasa. Kenapa? Karena beliau meminta kepada Rasulullah untuk didoakan syahid, tapi justru didoakan selamat. Ya. Nah, ini kisah yang kedua. Dan tentu banyak sekali kisah-kisah yang lain yang bersumber dari hadis yang beliau riwayatkan, ya, karena memang cukup banyak hadis yang telah beliau riwayatkan di berbagai dalam berbagai kesempatan, ya, karena beliau memang termasuk perawi yang produktif. Ya. Nah, sahabat iman Allah, demikianlah sekelumit tentang sahabat Abu Umamah al-Bahili.